Doa yang tadi adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, adalah doa yang paling sering dibacakan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita pun harus melakukannya. Mengapa? Karena hati ini ada di dalam dua jari Allah. Tentu jangan membayangkan jari manusia yang dibulak-balik oleh Allah, diberi hidayah atau dicabut. Hikmah pertama adalah kita harus sangat meminta kepada Allah agar hidayah ini tidak dicabut. Berapa banyak yang asalnya rajin ke masjid lalu jadi tidak ke masjid, yang ahli tahajud hilang tahajudnya. Berapa banyak yang hafal Quran dan tidak mengulang murojaah Qurannya. Berapa banyak yang asalnya senang berjuang untuk dakwah dan hilang dakwahnya. Jadi kita sangat tidak aman dalam hidup kita. Kalau Allah membalikan hati kita, bisa hilang ini hidayah. Nauzubillah min dzalik. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Kita membahas tentang hidayah. Bagaimana dan siapa yang bisa memberikan hidayah, mengapa ada yang sulit sekali dan kenapa ada yang sudah soleh kemudian tidak soleh lagi. Akhwat mungkin ibu-ibu akan maju, jadi diharap ikhwan menyesuaikan. Surat Al-Baqarah ayat 272, Al-Baqarah 272. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Duhai Allah, tuntun kami ya Karim, jangan condongkan hati kami dalam kesesatan sesudah Engkau memberi hidayah kepada kami. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membulak-balik hati, tetapkan hati ini dalam agama-Mu ya Allah. Allahumma rzuqna istiqomah, karuniakan kepada kami istiqomah ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Doa yang tadi adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, adalah doa yang paling sering dibacakan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita pun harus melakukannya. Mengapa? Karena hati ini ada di dalam dua jari Allah. Tentu jangan membayangkan jari manusia yang dibulak-balik oleh Allah, diberi hidayah atau dicabut. Hikmah pertama adalah kita harus sangat meminta kepada Allah agar hidayah ini tidak dicabut. Berapa banyak yang asalnya rajin ke masjid lalu jadi tidak ke masjid, yang ahli tahajud hilang tahajudnya. Berapa banyak yang hafal Quran dan tidak mengulang murojaah Qurannya. Berapa banyak yang asalnya senang berjuang untuk dakwah dan hilang dakwahnya. Jadi kita sangat tidak aman dalam hidup kita. Kalau Allah membalikan hati kita, bisa hilang ini hidayah. Nauzubillah min dzalik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pun harus tahu bahwa orang lain itu juga Allah yang memberi hidayah. Kita tidak boleh meremehkan sembarang orang, karena
Kalau Allah ngasih hidayah bisa jadi mereka cepat lebih soleh daripada kita. Benar? Nah, yang ketiga, di dalam dakwah tidak boleh putus asa. Karena dakwah itu yang paling penting adalah mengubah diri kita. Dengan niat berdakwah, maka jadikanlah diri kita bukti indahnya Islam. Kita belajar, kita amalkan. Allah yang memberi hidayah. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 272. Kita simak hadirin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha' wa ma tunfiqu min khairin falianfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, tapi Allah lah yang memberikan hidayah, petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah lah yang memberikan petunjuk, hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Apapun harta yang kamu infakkan, maka kebaikannya untuk dirimu sendiri. Dan janganlah kamu berinfak melainkan hanya karena mencari keridhaan Allah. Dan apapun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi pahala secara penuh dan kamu tidak akan dirugikan. Al-Baqarah 272. Satu lagi adalah Al-Qasas surat ke-28 ayat 56. Betapa hidayah itu adalah Allah yang mutlak, ya. Walaupun sangat diinginkan, tapi kalau Allah tidak memberi, tidak dapat. Tapi kalaupun Allah memberi, maka tidak ada yang bisa menolak. Surat Qasas surat 28 ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha' wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tapi Allah lah yang memberikan petunjuk, hidayah kepada yang Dia kehendaki. Dan Dia, Allah, lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Masya Allah. Begini hadirin, kenapa ada orang yang dapat hidayah? Kalau kita dengar runutan, orang itu hati kecilnya mencari kebenaran. Walaupun lahir dari keluarga yang bukan Islam, tapi dia selalu ingin tahu siapa sih Allah itu, Tuhan itu. Mana yang benar? Ini tiap agama merasa benar. Nah, Allah tahu itu lintasan hati setiap hambanya. Makanya orang-orang yang mencari kebenaran itu tidak usah risau. Pasti Allah tahu setiap isi hati. Wa huwa alimum bidati sudur. Dan Dia mengetahui apa yang ada di dalam hati. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidati sudur. Surat Al-Mulk ayat 13. Mau engkau rahasiakan kata-katamu, mau engkau zaharkan, Allah tahu isi hati. Dan begitu pula ada orang yang di pesantren, ilmu ditambah oleh Allah, ilmu ada, tapi tetap kenapa kelakuannya tidak robah?
Mengapa tinggal di pesantren, di lingkungan yang banyak ilmu agama, dekat dengan ulama, tapi dia tidak berubah? Mungkin ilmunya bertambah, tapi akhlaknya tidak berubah. Allah tahu hatinya nyari apa dari ilmu ini. Allah tahu persis hati kita. Apakah dia belajar cari gelar, cari pangkat, cari jabatan, cari kedudukan di sisi orang, cari pujian orang, dan itu tidak bisa bohong. Jadi Allah tahu persis hati setiap hambanya. Sama nih, seperti sedang ceramah ini, Allah tahu persis hati saya nih, niatnya apa, bicara ini sasarannya apa. Tidak bisa ada yang tersembunyi bagi Allah. Makanya hadirin sekalian, kita harus waspada nih, walaupun kita dekat dengan ulama, walaupun kita ada di lingkungan yang penuh ilmu agama, belum tentu kita bisa mengamalkan ilmu tersebut kalau niatnya dari awal sudah salah. Mungkin sudah pernah kita bahas kenapa orang yang punya ilmu agama beda antara ilmu dengan kelakuannya. Satu, karena niatnya memang dari awal niat cari ilmunya untuk kedudukan di sisi makhluk, untuk dipuji, dikagumi, dihargai, lewat saja. Yang kedua, ilusi ilmu. Dia sudah merasa beramal dengan tahu. Jadi ada orang yang senang sekali diskusi, tapi dia tidak mengamalkannya, tapi dia sudah merasa. Nah yang ketiga, ujub dan takabur. Dia selain sudah merasa beramal, dia merasa lebih dari yang lain, merendahkan orang-orang lain, hanya karena dia sudah merasa, saya lulusan pesantren, saya paham, pernah belajar agama, saya sarjana IAIN, saya pernah kuliah di luar negeri. Nah, ilmu agama yang membuatnya ujub dan takabur itu membuat dia kehilangan taufik untuk mengamalkan ilmunya. Jadi hati-hati nih. Pada saat yang sama, pada waktu kita dakwah ini ya, kita tidak boleh merasa diri kita yang bisa membulak-balik hati orang. Seperti ceramah ini, maaf ini berulang ya, ini sekarang ceramah, saya sama sekali tidak punya kemampuan membulak-balik hati siapapun. Tidak, itu di luar jangkauan penceramah. Setiap hati dibulak-baliknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua tidak bisa membulak-balik hati anak, suami tidak bisa merubah membulak-balik hati istri, istri tidak bisa membulak-balik hati suami, guru tidak bisa membulak-balik hati murid. Semuanya hati ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah lah yang memberikan hidayah. Makanya kalau mau dakwah, satu, luruskan niat bahwa dakwah ini memang sebagai mematuhi perintah Allah. Jangan sampai dakwah untuk mencari sesuatu dari dakwah ini secara duniawi. Yang kedua, dakwahi diri sendiri. Jangan sampai sibuk mendakwahi orang lain, tapi diri kita tidak sesuai dengan apa yang kita dakwahkan. Kita menyuruh orang lain berbuat baik, kita tidak melakukannya. Kita melarang orang lain berbuat jelek, padahal kita melakukannya. Allah tahu. Kabura maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun. Amat besar kemurkaan di sisi Allah orang yang berkata-kata apa yang tidak diperbuatnya. Ini memang berkaitan dengan, kalau tidak salah, asbabun nuzulnya perang Uhud, yang dia mengatakan sudah berbuat sesuatu padahal dia tidak. Hati-hati hadirin. Yang ketiga, sampaikan dakwah itu dengan cara yang sesuai. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Karena bukan kita yang ngebulak-balik hati orang. Jadi kita tidak perlu berdakwah dengan cara-cara yang berlebihan, karena bukan kita yang membulak-balik hati. Dan orang dapat hidayah itu macam-macam caranya. Tidak harus dengan kecanggihan bicara, tidak harus dengan kecanggihan apa retorika. Ada yang oleh Allah diberi hidayah dengan perkara-perkara sepele, perkara-perkara sederhana. Mungkin ada yang masuk Islam hanya karena kedinginan,
lalu diajak ke rumah oleh nenek tua itu, dibuka lemarinya, disuruh milih, walaupun bajunya tidak hebat bagus-bagus, baju anaknya yang cocok silahkan pakai. Tidak ngerti bahasanya. Ini cerita orang yang dapat hidayah di Palestina, dia kedinginan, lalu silakan, tidak bicara banyak, tapi itu sudah cukup jadi jalan hidayah. Orang bisa dapat hidayah Islam hanya meminjamkan baju. Ada yang hanya karena lihat cucian, kenapa ini nggak bau pesing. Ada yang hanya karena lihat orang pulang pergi ke masjid terus, lalu dia tertarik dapat hidayah. Ada yang karena melihat berwudu, ada yang karena lihat kenapa sering gosok gigi. Betapa Allah memberikan hidayah itu sesuka Allah jalannya. Makanya di dalam berdakwah kita tidak usah terpancing untuk berlebihan, ya. Di dalam gaya retorika menggunakan dalil, kadang kita berlebihan menggunakan dalil karena ingin dianggap orang sebagai yang hafalannya kuat, yang pengetahuannya tinggi. Dan Allah tahu kita tuh sedang pamer keilmuan, pamer daya ingat, pamer hafalan, dan itu tidak bisa bohong karena Allah tahu persis apa yang tersembunyi di hati kita. Pamer pengaruh, enggak begitu. Allah yang memberi hidayah, bukan kita. Makanya di dalam dakwah itu benar-benar harus mengontrol diri kita sendiri, karena yang membulak-balik hati orang lain bukan kita. Nah, kuatkanlah dengan memperbanyak doa. 1, lurus. 2, praktekkan dulu ilmunya, ya. Yang ketiga, dalam dakwahnya jangan menyimpang, jangan berlebihan, jangan mengada-ada yang bisa melanggar, karena bukan kita yang memberi hidayah, ya. Allah melihat nih perilaku kita. Dan yang keempat, doa. Nah, di lubuk hati kita tuh harus sangat ingin orang lain itu selamat dari azab neraka. Jadi kalau ada yang kurang dan salah, posisi kita bukan menghakimi, posisi kita adalah membantu. Yang tidak tahu jadi tahu, yang lupa jadi ingat, yang lalai jadi semangat. Bukan sibuk menghakimi. Asal tahu saja hadirin bahwa Allah tuh sangat mencintai makhluk yang Dia ciptakan. Jadi kalau kita mendakwahi orang begitu, ya, dakwah, sebetulnya Allah tuh lebih mencintai yang Dia ciptakan dibanding kita. Dan Allah tahu kebencian kita ke orang, kecintaan kita ke orang. Allah tuh tahu lubuk hati kita. Kalau kita penuh kebencian, penuh dengan ketidaksukaan hanya karena beda pendapat khilafiyah, lalu ada kebencian, itu Allah tahu itu sulit nanti ilmu yang disampaikan itu punya ruh rahmatan lil alamin. Harusnya ingin lihat orang tuh selamat jadi ahli surga, termasuk lihat orang-orang yang non Islam, lihat yang Islam apalagi yang non Islam, ingin mereka dapat hidayah, ingin mereka jadi ahli surga. Makin ingin melihat banyak hamba Allah yang jadi ahli surga, itu Allah pasti tahu tuh hati kita. Sifat rahmat ini yang mungkin nanti akan mendatangkan banyak pertolongan Allah di dalam dakwah. Jangan dakwah dengan penuh kebencian di hati kita. Allah yang membulak-balik hati. Masya Allah.